Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Jovila, NPM 224300136, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain adalah sistem pencatatan informasi secara bersama dalam bentuk digital yang tidak bisa diubah. Ada banyak sekali poinnya. Yang pertama, sistem pencatatan informasi. Jadi, ada banyak informasi yang bisa kita catat di dalam blockchain. Yang kedua, blockchain merupakan buku besar transaksi dalam bentuk digital. Yang ketiga, buku besar tersebut atau catatan informasi tersebut akan dipublikasikan atau disebarluaskan. Disebarluaskan kemana? Yaitu ke seluruh jaringan sistem komputer yang ada pada jaringan blockchain tersebut. Blockchain bisa diartikan sebagai suatu rantai blok. Blok-blok ini membentuk rantai yang tidak terputus. Perbedaan cryptocurrency dengan blockchain. Cryptocurrency merupakan sistem mata uang digital yang diamankan menggunakan kriptografi atau hash, sehingga mata uang tersebut tidak dapat dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aset-aset kripto ini menggunakan teknologi yang disebut dengan blockchain. Jadi, blockchain merupakan database yang tidak bisa diganti atau diubah. Intinya, blockchain itu merupakan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data digital yang terhubung dengan kriptografi. Keduanya ini memang berbeda, namun sama-sama berkaitan, di mana kripto sebagai mata uang digital dan blockchain sebagai teknologinya serta penyimpanan data digital yang berkaitan dengan transaksi cryptocurrency. Karakteristik blockchain. Yang pertama, memiliki khas kriptografi, yaitu saat blok diterbitkan dalam jaringan maka secara otomatis tersegel secara kriptografis. Artinya, rantai blok tersebut itu tidak dapat dihapus, diubah atau dipublikasi. Yang kedua, bersifat digital, yaitu seluruh informasi yang terjadi pada blockchain akan tersimpan secara digital. Dengan demikian, pengarsipan dokumen secara tradisional dan manual sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga, berbasis konsensus, yaitu seluruh pihak harus memberikan konsensusnya lebih dulu untuk dapat melakukan penghapusan transaksi. Yang keempat, jaringan bersifat peer-to-peer, yaitu di blockchain ini tidak membutuhkan otoritas kepercayaan eksternal dan internal karena data yang terdapat pada jaringan ini dapat didistribusikan ke seluruh pengguna. Motivasi blockchain. Kenapa sih diciptakannya sebuah blockchain? Karena ada masalahnya kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud ini kepercayaan apa? Yaitu saat ini negara kita tuh selalu mempercayakan masalah keuangan di sebuah perbankan. Karena perbankan sudah diawasi oleh undang-undang yang diatur oleh negara. Tetapi bagaimana ketika kondisi politik di suatu negara itu tidak stabil dan sering terjadinya huru-hara dan sedang tidak aman? Apakah Anda masih percaya pada mereka? Jawabannya pasti sudah tidak percaya, karena saat semua orang kehilangan kepercayaan kepada sebuah institusi yang mengelola semua data aset keuangan, maka disitulah awal mulanya tercipta cryptocurrency. Mengatasi masalah kepercayaan itu dengan desentralisasi. Contoh, desentralisasi pada COVID-19. Jadi, ada seorang dokter yang mendiagnosa pasiennya yang terjangkit atau terkena virus COVID-19. Biasanya kan data tersebut disimpan di administrasi rekam medis. Tapi apakah data tersebut bisa dimanipulasi? Bisa saja. Bisa saja tuh dokter itu bohong, jadi yang tadinya pasien itu sebenarnya tidak terkena COVID jadi terkena COVID, dan bisa saja juga administrasi rekam medisnya juga bisa mengotak-atik data tersebut yang tadinya iya menjadi tidak menjadi iya. Nah, di sini sudah timbul masalah kepercayaan kan. Apa sih solusinya? Yaitu ide baru. Ide baru yaitu semua pihak itu menyimpan semua data dalam buku besar. Jadi ketika ada diagnosa, maka pihak terkait dengan data itu akan sering mencatat di buku besar masing-masing. Semua pihak mempunyai salinan data yang telah disepakati. Kemudian cara kerja blockchain. Yang pertama, blockchain itu berperan sebagai buku besar transaksi yang tadi saya jelaskan, yang terdesentralisasi melalui jaringan
peer-to-peer. Buku besar ini mencatat setiap urutan transaksi dari awal hingga akhir. Tiap transaksi dimasukkan ke dalam blok dan setiap blok saling terhubung antara satu dengan yang lain. Kemudian daftar transaksi dikunci secara bersamaan dan penanda unik pada setiap blok itu akan ditambahkan ke blok berikutnya. Nah, sehingga menciptakan rantai yang tidak dapat diubah. Sebuah blok itu biasanya terdiri dari informasi transaksi. Saat ini ada hash atau kode unik dari blok sebelumnya. Nah, jika salah satu blok itu dirusak, akan menyebabkan hash blok berubah dan membuat semua blok berikutnya itu tidak valid. Katakanlah salah satu blok itu dirusak dan semua hash blok berikutnya dihitung ulang, maka ada kemungkinan rantai blok itu telah disusupi. Bagaimana sih cara kita menyatukan blok-blok tersebut? Yaitu untuk mengetahui semua itu kita harus tahu fungsi hashing itu apa sih. Fungsi hashing itu merupakan salah satu kunci utama dari teknologi blockchain itu sendiri. Misalnya ada sebuah nama saya Sela Jovila, kemudian kita hashing, outputnya akan timbul sebuah kode-kode yang acak-acak ya, yang dianggap itu akan menjadi sebuah nilai keamanan tambahan. Hashing adalah ilmu tentang pembuatan pesan rahasia dan cara memecahkannya. Rangkaian blockchain dengan menggunakan hashing. Di sini saya akan menjelaskan blok-blok yang saling terhubung. Di blok pertama ini kita harus membuat hash. Hashnya bebas, bisa apa saja, dan kita membuat transaksi apa saja sesuai dengan tujuan kita. Nah, yang transaksi-transaksi itu akan disimpan kemudian dilakukan hashing. Ya, di sini di blok dia akan dilakukan hashing dan kemudian menyimpan hashnya itu ke blok kedua. Jadi dia melakukan hashing di sini, nanti dia tersimpannya di blok kedua. Jadi blok kedua ini telah menyimpan hash dari blok sebelumnya kan, yang pertama. Kemudian apabila ada transaksi lagi, maka akan tersimpan lagi di blok ketiga dalam bentuk hashing atau kode-kode unik dan seterusnya. Apabila terjadi transaksi lagi, maka hashingnya akan tersimpan di blok selanjutnya. Jadi cara untuk menyambungkan blok-blok ini, semua ini itu menggunakan hashing atau kode unik tadi ya. Ketika ada sebuah perubahan data di blok kedua ini dan ada orang yang coba-coba merubah data seperti contoh tadi yang tadinya sebenarnya negatif jadi positif, corona tadi. Nah, dalam sistem rekam medis, tapi karena kita sudah menggunakan konsep blockchain ini dengan metode hashing yang terhubung satu sama lain ini, maka transaksi ini akan terjaga integritasnya karena kita sudah menyimpan hashing transaksi di blok-blok berikutnya. Nah, kemudian konsep keamanan blockchain. Kenapa sih blockchain itu dianggap sebuah metode yang aman untuk melindungi data? Ketika hacker ingin mengubah transaksi, dia tidak hanya memodifikasi dalam satu blok, tetapi dia harus merubah blok-blok berikutnya juga di blockchain tersebut. Nah, selain itu dia juga perlu menyinkronkan perubahan ke semua komputer lain di jaringan. Jadi kalau dia mau merubah itu harus merupakan tugas yang sangat mahal karena komputasinya besar, dia tidak bisa melakukan sendirian karena itu harus cepat. Nah, karenanya data disimpan di blockchain itu tidak akan dapat diubah. Terus keunggulan blockchain. Yang pertama, dia mempunyai sistem yang lebih transparan, proteksi data lebih baik, audit lebih baik, meningkatkan keamanan dan privasi, kemudian mengurangi biaya. Sekian, terima kasih dari presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.